Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, pasca menikah, biasanya setiap pengantin baru akan menjalani banyak penyesuaian. Mulai dari adaptasi, pola pikir, ego, dan juga tingkah laku masing-masing. Lantas, pernahkah pasangan ini mengalami masa-masa penyesuaian dan adaptasi tersebut? Ngalamin banget, apalagi Caca ke saya. Karena saya kan biasa hidup sendiri, terus jauh dari orang tua, dan ibaratnya saya memutuskan segala sesuatunya ya lewat diri saya gitu. Jadi ngelakuin apapun ya kemauan saya sendiri. Dan sesudah menikah, punya istri kan udah nggak bisa gitu. Bahwa walaupun laki-laki pemegang pemutusan, tapi kan kita harus sharing sama istri, bagaimana pendapat istri. Itu cukup kaget ya waktu itu ya. Sempet pokoknya mah aur-auran. Yang cukup memang signifikan banget dari pacaran ke pernikahan itu, yang pertama karena dia betul tadi biasa hidup sendiri, jadi apa-apa tuh jalan sendiri gitu, mengambil keputusan apa-apa sendiri, terus kalau di rumah ya asik sendiri gitu, jadi awal-awal kayak gitu. Jadi apa-apa mau pergi kemana, pergi aja gitu. Jadi nggak bilang gitu. Seperti itu sih, adaptasi hal-hal yang karena biasa bujangan gitu ya, terus tiba-tiba menikah, itu aja. Tak hanya sifat dan tingkah laku yang harus beradaptasi, masalah finansial pun sempat dialami keduanya. Ngalamin banget ya, Ngalamin. parah ngalamin. Karena kan di satu sisi aku masih merintis gitu kan di dunia yang aku alami sekarang, di dunia film, dunia sinetron iklan. Jadi kan pekerjaan masih belum stabil gitu. Jadi ya kita sempet lah ngerasain gitu ya, uang cuman punya 50.000 gitu, besokan ini gimana gitu. Tapi kan ya itu kita nggak mau ambil pusing aja gitu, jangan sampai kita ribut karena ekonomi gitu. Sedangkan kan seharusnya kita ya saling berpegangan aja gitu, hadepin bareng-bareng. Baru memasuki hitungan bulan usia pernikahannya, secara mengejutkan Coffee sempat tersandung kasus. Ia sempat menjadi cibiran warganet pasca menampar pengemudi bus Transjakarta. Video tersebut viral di media sosial hingga akhirnya membuat Coffee berurusan dengan polisi. Atas perbuatannya, Coffee sempat mendekam dalam tahanan selama 21 hari. Diakui pemain film Gundala ini, masa-masa itu adalah masa terberat dalam hidupnya. Berat banget, terutama buat aku ya, karena memang waktu itu masih usia pernikahan itu belum sampai 1 tahun pada saat itu. Jadi shock banget, kaget, nggak tahu harus ngapain, bingung, perasaannya udah sedih iya, bingung iya, pokoknya udah campur aduk lah gitu yang dirasakan. Tapi ngelihat dianya selalu nguatin, terus berpikiran positif gitu ya. Jadi ya kitanya yang di luarnya juga ngerasa tenang gitu. Walaupun ya khawatir, tapi ngerasa dia akan baik-baik aja di dalam gitu. Mungkin kalau aku review dari kehidupan aku yang dulu gitu, itu titik terendah dalam hidup aku gitu. Karena kita ini biasa kemana-mana tuh berdua gitu, dan selalu menyempatkan apapun kegiatan kita, usahain kita selalu bareng-bareng gitu. Karena ya nggak bisa ketemu istri yang tadinya bisa kemana-mana berdua gitu kan, terus kangen juga sama anak yang selalu berisik, dedi gendong kayak gitu kita, sedangkan di dalam penjara gitu kan dengerin orang nyanyi lah apa gitu. Itu wah parah sih itu. Sampai aku selepas itu tuh pemulihannya cukup lama gitu, untuk bisa keluar lagi, ketemu orang lagi tuh cukup lama.
Setiap rumah tangga pasti memiliki ujiannya masing-masing. Meski terlihat baik-baik saja dari luar, siapa yang menyangka pasangan ini pernah berjuang dari situasi sulit dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Meski sempat menjalani masa-masa terberat dalam pernikahannya, diakui wanita yang terpaut selisih usia 5 tahun lebih dewasa dari Kavi ini, dirinya tak pernah terbesit sekalipun untuk meninggalkan Kavi sendirian. Nggak sempat berpikiran untuk ninggalin atau seperti apa, enggak gitu. Justru malah aku malah yang ada di otak aku cuman gimana caranya supaya dia bisa keluar dari situ. Itu aja yang aku pikirin. Jadi kalau support terbesar aku hanya melakukan hal-hal yang bisa aku lakukan untuk bisa mengeluarkan dia dari masalahnya pada saat itu. Jadi malah di saat kita berusaha sekeras mungkin dengan berbagai cara, itu belum tentu Tuhan tuh akan kasih jalan gitu. Tapi ketika kita udah pasrah sama jalan yang dia kasih, kita udah terima, udah ikhlas lah gitu. Kalau memang udah harus seperti itu, ternyata dia kasih jalan gitu, yang terbaik lah gitu. Ternyata kan memang nggak lama dari situ, ternyata surat permohonan penahanan aku dikabulin gitu. Akhirnya dia bisa dipulangkan dulu seperti itu. Kata orang, cemburu adalah bumbu penyedap dalam pernikahan. Namun ada juga yang menyebut cemburu merupakan ungkapan kasih sayang. Lantas bagaimana dengan pasangan ini? Masihkah keduanya menyimpan rasa cemburu satu sama lain? Dua-duanya cemburuan. Parah. Kita tuh sama-sama cemburuan, mungkin ya karena setelah apa yang kita udah lewatin gitu ya, masalah yang kita lewatin juga bukan masalah kecil gitu, jadi rasa takut kehilangannya jadinya tinggi gitu. Gitu, apalagi ibaratnya kalau dari sisi aku gitu ya, aku melihat bahwa Caca ini dikelilingi oleh orang-orang yang hebat dalam pekerjaan, mapan dalam kehidupan gitu. Akhirnya jadi kayak insecure sendiri. Akhirnya terlampiasannya kecemburu gitu. Apa-apa dikit pap dong. Pap dong. Kalau video call kayak gitu-gitu. Itu terjadi Rajin kalau itu. colongan. Jadi kalau Caca yang lagi lengah dikit tuh tidur, aku yang meriksain. Gitu pun sebaliknya gitu. Walaupun kita nggak, alhamdulillahnya tidak menemukan hasil yang dipikirkan oleh negative thinking tadi itu gitu. Alhamdulillah. Nempel banget sama aku, terus chat tuh nggak bisa kalau nggak dibalas berapa menit aja udah dari mana kemana dan segala macam. Aduh udah repot banget. Terus foto telat sedikit aku kirim, kenapa bisa telat kirim foto gitu. Jadi memang luar biasa lah ya, bersyukur lah gitu. Maksudnya punya suami yang memang menurut aku sayangnya luar biasa, perhatiannya juga luar biasa. Kadang-kadang saking perhatiannya dia malah jadi berantem gitu kan. Karena berantemnya tuh, iya bawel sabar dulu kenapa gitu kan. Meski masih berstatus single pada saat menikah, hal ini tak membuat Kavi canggung harus memiliki anak sambung. Dikatakan Caca, buah hatinya lebih dekat dengan ayah sambungnya ketimbang dengan ibu kandungnya. Lebih dekat sama dedinya, kalau anak lebih dekat sama dedinya karena dedinya kan memang cukup receh gitu ya. Jadi kalau di rumah tuh suka bercanda, suka meluk-meluk dia, main apa petak umpet apa gitu. Jadi anak aku tuh memang dia kan memang jarang banget nih main sama papihnya gitu. Jadi kalau ketemu dedinya tuh dia melihat sosok yang dia nggak lihat gitu selama ini. Jadi makanya dia happy banget, seneng banget, apa-apa selalu maunya sama dedinya gitu. Bahkan tidur pun ditemeninnya sama dedinya. Ya gitu, awalnya karena mungkin akunya mungkin kurang dewasa gitu. Jadi pada saat awal tuh aku pengennya anaknya yang ngerti sama kita. Padahal justru terbalik gitu, pas kita jalanin tuh ya kita harus ngikutin gitu. Anaknya maunya kemana, seperti apa, yang penting pada sesuai dengan jalurnya gitu. 29 Mei lalu tepat 1 tahun usia pernikahan mereka. Namun hingga kini keduanya mengaku belum juga mendapat kado terindah dari Sang Pencipta, yakni berupa momongan. Keduanya mengatakan bahwa ia pasrah dan menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada saat aku masuk penjara kan istri mungkin karena banyak pikiran atau apa akhirnya kuret gitu kan. Jadi akhirnya sekarang kita lebih ke pasrah aja gitu lah. Udahlah kita ngikutin aja maunya Allah tuh seperti apa gitu. Yang penting tetap berusaha. Masih dalam masa istirahat setelah keguguran dan juga masih mau berusaha sendiri dulu lah gitu, sambil berdoa aja dulu gitu. Setiap pernikahan pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Tak terkecuali dengan pemain series kisah dalam kereta ini. Ia mengaku pernah mengalami pertengkaran hebat dalam rumah tangganya. Meski sempat mengutarakan keinginannya untuk berpisah, namun akhirnya ia mencoba untuk mengerem permasalahan tersebut. Ada sih, kalau kayak gitu ada lah ya. Dimana kita tuh dalam menghadapi masalah kayaknya, aduh kayak udah deh nyerah aja deh. Kayak ini udah nggak bisa deh gitu kan. Kayaknya aku sama kamu nih kayak udah nggak nyambung, kayaknya udah tidak akan kokoh lah ke depannya gitu. Itu tuh ada gitu kan. Tapi di saat itu kita berpikir kayak gitu, 15 menit kemudian tuh bisa berubah lagi. Jadi bisa berubah lagi gitu, bisa yang tapi nggak juga sih, sebenarnya itu tuh hanya emosi aja sih kayaknya gitu. Karena memang suamiku tuh memang cukup emosional juga, dan aku itu gampang tertular emosional gitu. Jadi sama-sama emosional. Jadi kadang-kadang kalau udah berantem, udahlah bagaikan kapal pecah gitu kan. Tapi setelah itu udah gitu. Setelah itu udah seperti biasa lagi, seperti saling memaafkan, berpelukan gitu. Maaf ya, aku tadi bicaranya seperti ini. Kita sangat sama-sama sepakat bahwa sekali selingkuh beres. Apapun itu beres pokoknya. Mau itu centil-centilan di chat atau apa gitu. Karena ya udah itu bukan suatu hal yang bisa dimaafkan lah. Gitu. Karena itu komitmen ya, nggak bisa dimain-mainin. Dan di ujung perbincangan, tak lupa sejoli ini mengungkapkan rasa terima kasihnya yang disampaikan satu sama lain demi menjaga kelanggengan dan keutuhan pernikahan mereka. Dan berikut penuturannya. Aku mau ngucapin ke kamu terima kasih, dan aku juga mau minta maaf. Kamu udah bisa selama ini nerima aku dengan segala kekurangan aku, dengan segala kecerobohan aku, yang mungkin orang lain gak bisa terima itu. Tapi itu kamu bisa terima, dan kamu bisa memperbaiki itu, dan tetap selalu ada di sisi aku. Aku terima kasih banyak karena sudah mau mengerti segala kondisi, baik dari sifat aku, kemudian dari kondisi kesehatan aku yang kadang-kadang memang suka bikin kamu kesel. Terus kemudian aku juga berterima kasih karena apapun yang terjadi di dalam keluarga ini, kamu selalu berusaha untuk tetap bertahan, tetap berdiri di tempat kamu dan tidak pernah berniat untuk beranjak sedikit pun. Gitu. Terima kasih banyak. Ya viewers, itulah perjalanan pahit manis, suka duka dan romantisnya kisah cinta aktor tampan Kaffi Maheza dengan istri tercinta Arlista atau yang akrab disapa Caca. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari selebriti tanah air dan public figure lainnya. So stay tune on Love Story. Bye-bye. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.